Well, selamat datang di AR Otomotif. Dalam video kali ini kita akan membahas sebuah unit dari Toyota yang belum lama ini keluar. Ini merupakan Toyota Kijang Innova Zenith. Belakangan Toyota melakukan perubahan besar-besaran terhadap unit-unitnya. Yang pertama kemarin itu Toyota Avanza melakukan perubahan besar, kemudian selanjutnya adalah Toyota Kijang Innova yang dirombak abis oleh Toyota. Ya, sama seperti Avanza, mobil Toyota Kijang Innova Zenith ini menggunakan penggerak roda depan, saat ini tidak lagi menggunakan penggerak roda belakang. Dan perubahan yang paling berasa itu adalah dulunya dia leather frame, sekarang sudah monocoque. Di sebelah gua ini merupakan Toyota Kijang Innova Zenith yang tipe paling rendah. Jadi kalau buat kalian yang memiliki uang yang tidak cukup untuk membeli yang paling mahal, Anda bisa membeli Toyota Kijang Innova Zenith yang paling murah ini. Ini paling murah tipe G dan non hybrid. Jadi yang biasa-biasa aja lah. Secara desain menurut kami sekilas mobil ini ya mirip-mirip aja dengan yang Innova Reborn, ya hanya dia lebih dipipihkan. Nah, dipipihkan atau apa? Dipipihkan aja. Jadi mobilnya lebih tipis-tipis, seperti lampunya menjadi lebih tipis, grill depannya menjadi lebih tipis, dan bentuknya yang terlihat lebih membesar. Selain itu posisi-posisinya pun masih sama seperti Toyota Kijang Innova Reborn, seperti ada ini krum-kruman dan segala macamnya. Di bawahnya ada panel yang berwarna berbeda dengan warna bodinya. Kemudian yang saya disayangkan sekali, mobil ini belum dilengkapi dengan fog lamp, ini masih hiasan doff aja. Kemudian ininya tuh dia berwarna abu-abu ya, dia ininya berwarna abu-abu, dan sistem kelampuannya pun dia sudah menggunakan LED namun belum full karena lampu sennya dia masih menggunakan lampu berteknologi halogen. Selain dari sisi itu, kita coba lihat dapur pacunya. Posisi mesinnya tuh agak delep ya, agak ke dalam. Jadi kalau misalnya lokasi Anda sering banjir, Anda harus sering-sering memperhatikan posisi air karena mesinnya itu jauh ke bawah posisinya. Nah, mobil ini dibekali mesin yang kapasitasnya sama seperti generasi sebelumnya, yaitu 2000 cc, 4 silinder segaris dengan kode mesin M20A FKS yang menghasilkan tenaga 172 horsepower di RPM 6600 dan 205 Nm di RPM 4400. Nah, semua tenaganya itu disalurkan ke dua roda depan menggunakan transmisi CVT 10 percepatan. Nah, semua variannya menggunakan transmisi CVT. Kalau tampak samping, mobil ini terlihat seperti sebuah SUV, padahal ini sebuah MPV. Mengingat mobil ini dilengkapi dengan over fender tipis dari depan sampai dengan belakang yang berwarna hitam doff, dan bentuk bodinya itu ini cekung ke dalam gitu ya. Jadi cekung ke dalam terus keluar lagi di bawahnya. Nah, untuk handle pintunya dia masih menggunakan handle pintu yang berbentuk besar sama seperti sebelumnya, dan ini spionnya tuh nyaris sama seperti generasi sebelumnya juga yang dilengkapi lampu sen di spionnya sini. Nah, spionnya ini warna body, dan untuk sistem pengeremannya mobil ini sudah menggunakan disc di keempat rodanya. Jadi perbedaan dengan generasi sebelumnya, untuk sistem pengeremannya kalau sebelumnya tuh masih drum plus disc, kalau ini 4-wheel disc. Toyota Kijang Innova Zenith ini dia masih menggunakan velg berukuran ring 16 yang terlihat kecil sekali di bodi, yang terlihat bongsor ini, yang dibalut ban 205/65 ring 16. Nah, velgnya juga masih menggunakan velg berwarna silver yang masih agak ketinggalan zaman ya sama sekarang. Jadi terlihatnya agak kurang oke untuk yang tipe G ini. Selain itu, lekukan-lekukan bodinya juga dia ada garis tegas dari depan sampai dengan ke pintu tengah sini. Kemudian ada dua baris di sini, yang satunya menuju ke bawah situ, dan ini menonjol ini seperti shortcut kalau dilihat dari atas, padahal ini menyatu dengan bodinya. Berbicara tampak belakang, mobil ini malah terlihat seperti Toyota Rush kalau menurut kami ya.
Dilihat dari bentuk lampunya ini nyaris mirip-mirip seperti Toyota Rush, dan bentuknya walaupun bentuknya beda ya, kalau Toyota Rush lebih membulat, kalau ini ada tajem-tajemannya dikit ya, tapi sekilas tadi gua ngeliat dari belakang tuh kok mirip Toyota Rush gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu yang ada di belakang sini. Yang jelas tampilan hitam Dove ini lagi-lagi membuat tampilannya seperti sebuah SUV dan sedikit chrome yang mempercantik tampilannya. Dia sudah dilengkapi dengan spoiler yang bentuknya tuh bergelombang, sudah mengikuti dengan era-era sekarang. Kemudian antena sudah menggunakan shark fin, namun untuk yang tipe G ini dia belum ada defogger kaca belakangnya, dan ini ada wiper yang bergerak 180 derajat. Nah, ini ada kamera mundur di bawah sini, namun sayang sekali kalau menurut kami hasil kamera mundur yang tampil di Entertain di dalamnya itu agak kurang bagus ya. Gue nggak tahu kenapa, cuman hasilnya tuh agak kurang bagus gitu. Hanya sedikit hiasan di sebelah kanan saja, ada emblem Kijang dan Innova, dan di bawahnya ada Zeniknya, tidak ada emblem kanan kiri, biasanya ada kayak gitu. Kemudian kalau yang sekarang tuh mobil-mobil sekarang kayak Veloz tuh dia ada tampilan di sini gitu ya. Veloz, kalau yang Veloz. Kalau ini mungkin kalau ditampilin di sini Innova atau Zenik gitu kayaknya lebih oke ya kayaknya ya. Selain itu desain lampunya tadi seperti gue bilang dia mirip-mirip seperti Toyota Rush, dan ini sudah dilengkapi LED juga kombinasi, karena lampu senja dan lampu remnya dia LED, namun untuk lampu mundur dan lampu senja dia masih halogen. Tidak lupa juga mobil ini sudah dilengkapi dengan 2 sensor parkir di belakang sini, dan juga ada reflektor 2 biji. Kita coba buka bagasinya. Bagasinya ini kalau menurut kami agak lebar daripada yang generasi sebelumnya, karena dia memanfaatkan ruang bagasi ini untuk dia masuk lagi ke dalam. Jadi kalau yang sebelumnya itu dia rata lantai gitu ya, kalau ini dia bagasinya agak masuk ke dalam, jadi membuat ruangannya menjadi lebih lega. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan untuk headrest penumpang tengah belakang. Penumpang belakang tengah ya, pokoknya itulah. Nah, selain itu kalau bagasinya Anda kurang luas, Anda bisa melipat bangku tengahnya ini menjadi rata lantai. Ya, ini dia perbedaannya. Kalau yang sebelumnya itu dia dilipat ke depan kemudian diangkat, kalau yang ini kita hanya tutup aja, dia udah rata lantai. Untuk masuk ke belakang itu untuk Toyota Kijang Innova Zenik ini lebih rumit daripada yang Innova Reborn. Kenapa? Karena bangku belakangnya ini tidak bisa dilipat secara keseluruhan. Dia hanya melipat seperti ini aja, nggak bisa nekuk kemudian one star sambal gitu. Dia melipat seperti ini dan kita dorong ke depan untuk kita bisa masuk ke bangku belakang. Jadi sekarang jadi lebih rumit ya daripada yang sebelumnya. Nah, kalau duduk di bangku paling belakang ini agak ngeganjel, jadi harus gua dorong dikit biar punggung gua nggak ngeganjel. Dan so far duduk di belakang sini cukup nyaman karena bangku belakang ini bisa reclining, dan recliningnya pun cukup besar dan cukup agak selonjor ya, jadi cukup lumayan duduk di sini. Apalagi di sini mau diisi 3 orang pun masih sangat nyaman menurut gua. Di belakang sini seperti kita lihat headroomnya ya adalah lumayan kalau buat gue. Kemudian legroomnya cukup karena bangku tengah ini tadi gua setting di tengah-tengah antara di tengah-tengah dari railnya, jadi cukup. Dan yang kita dapat di belakang sini adalah tempat penyimpanan handphone. Di sini kanan kiri ada, dan ada cup holder 2 biji di kanan kirinya. Nah, sayangnya untuk power outlet 12 volt itu hanya ada di sebelah kiri. Yang sebelah kanan tuh dia nggak ada power outletnya. Ini duduk di tengah Toyota Kijang Innova Zenik, dan menurut kami duduk di tengah ini super nyaman, sama seperti generasi-generasi sebelumnya yang mengutamakan kenyamanan penumpangnya untuk Kijang Innova. Gak tau ya, kok gue plek banget dan nyaman banget ya duduk di belakang sini. Oke, kita bahas satu persatu di belakang sini. Memang dari dulu bisa diisi dengan 3 orang, bahkan kalau orang yang kecil-kecil kadangan orang ngisi dengan 4 orang. Nah, seperti biasa kalau dulu Kijang Innova Reborn itu
panel AC-nya di tengah sama di belakang sini ya. Kalau yang Zenik ini dia ada di atas sini, kanan kiri, depan dua, kanan kiri, belakang juga sama dua kanan kiri. Kemudian door panelnya ini seperti kalian lihat, door panelnya dia menggunakan 3 warna coklat, hitam, silver, kemudian ada hitam lagi di bawahnya. Nah, uniknya untuk mobil seharga 400-an juta ini, dia itu tidak ada bahan empuk-empukannya sama sekali. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang dikasih bahan fabric. Kalau yang Kijang Innova Zenik ini dia full plastik keras. Bahkan coklat ini yang awalnya gua kira itu dia bahan empuk-empukan, dia itu berbahan plastik keras, tapi tampilannya terlihat seperti sebuah mobil yang elegan gitu ya. Tertipu ternyata gua. Nah, selain itu dia punya handle juga, dia sudah dilengkapi dengan chrome. Ya dari dulu juga gitu ya, kalau nggak salah generasi sebelumnya enggak ya. Tapi gue lupa sih. Yang jelas ini udah chrome dan ada silver-silveran yang ada di sini nih. Nah, yang menarik di mobil ini untuk power window-nya, Kijang Innova Zenik ini dia sudah dilengkapi dengan power window yang auto naik turunnya. Jadi udah sangat enak sekali, dan dia posisi power window-nya itu dia agak naik gini ya, jadi memudahkan kita. Kalau biasanya di bawah sini, oh ini agak di atas sini, jadi memudahkan kita. Kemudian dia sudah memiliki cup holder kanan kiri satu-satu, dan set pocketnya juga satu-satu kanan kiri di door panelnya. Berbicara Innova Reborn sebelumnya, itu dia kita mengatur AC-nya itu lewat atas. Kalau yang Zenik ini, dia pengaturan AC-nya itu di konsol box depan, dan dia itu pengaturannya ada autonya. Jadi kita hanya bisa mengatur fan, kecil, gede, bahkan kita bisa matiin. Kemudian ada autonya, jadi dia akan menyesuaikan ya fan-nya aja. Nah, selain itu ada power outlet 12 volt di belakang sini 2 biji, yang dia itu sudah menggunakan USB Type-C. Jadi kalian kalau belum punya USB Type-C harus beli dulu. Bisa lah beli USB Type-C, orang beli mobilnya aja bisa ya kan. Selain itu kita juga dapat gantungan di sini. Ya kecil gini tapi berguna lah buat ibu-ibu yang belanja, ditaruh di sini. Atau kita kalau lagi beli es kita bolongin, kita taruh sini biar nggak megangin es terus ya yang di plastik itu. Ya terus di belakang di bangku depannya dia agak delep gitu, posisinya agak cekung gitu, dan ada back pocketnya ya di bangku depannya situ. Nah kalau ini adalah yang kalian tunggu-tunggu, duduk di depan Toyota Kijang Innova Zenik. Well, dashboard dari Toyota Kijang Innova ini berubah total ya, mengingat dia memang melakukan perubahan yang sangat signifikan. Dari model setirnya yang berubah, ya mirip-mirip kayak setir-setir mobil-mobil Toyota yang sekarang lah kalau yang ini. Kalau yang generasi sebelumnya kan dia menggunakan bentuk setir yang berbeda dengan bentuk setir Toyota yang lainnya, dia beda sendiri. Pokoknya kalau yang ini ya nyaris sama seperti Toyota lainnya. Kemudian kita bahas satu persatu seperti biasa. Di depan sini tuh auranya coklat dan hitam ya. Namun seperti yang di belakang tadi, coklat hitam ini semuanya berbahan plastik keras dan tidak ada bahan empuk-empukan sama sekali untuk Toyota Kijang Innova Zenik ini. Jadi itu yang sangat disayangkan, mobil dengan harga 400 juta tidak melengkapi dengan yang empuk-empukan itu tadi. Untuk variasi warnanya coklat, hitam, kemudian silver juga mobil ini. Dengan tampilan silver yang dikit ini membuat tampilannya lebih manis, dan entertain tengahnya ini yang cukup besar yang menyambung juga dengan persneling, dan itu pun dia dihiasi dengan hitam glossy. Jadi tampilannya menjadi lebih elegan. Dengan warna coklat hitam ini elegan, yang tadi gue bilang gue agak ketipu juga sih. Gue kira empuk-empukan. Karena sekarang lagi musim head unit yang floating-floating gitu, jadi Innova Zenik juga dia menggunakan yang floating-floating dengan layar LCD yang cukup besar. Dan ini sudah dilengkapi dengan port USB juga di depan sini. Nah, di bawahnya ada panel AC, dan di bawahnya lagi itu ada kontrol AC yang sudah digital. Sekarang tipe G sudah digital. Kalau sebelumnya Kijang Innova itu tipe G-nya tidak ada yang digital, untuk yang Zenik ini dia sudah sematkan digital. Ya iyalah, orang Avanza aja udah digital, yang G masa yang Innova nggak digital ya kan. Panel-panelnya juga cukup lengkap, karena dari dulu memang untuk AC-nya Innova itu dia ada semburan AC,
terus ada apa namanya autonya segala macam untuk yang tipe tertinggi ya, cukup lengkap. Dan di bawahnya ini dia ada persneling yang mungil, dan ini persneling CVT 10 percepatan. Yang sebelah kanannya itu dia ada cutek brake, kemudian cutek brake-nya juga dilengkapi dengan auto hold, dan ada mode eco dan stability control, masih sama seperti yang sebelumnya. Nah, di bawah persneling ini uniknya dia ada port USB Type-C 2 biji. Jadi kalian di mobil ini tidak akan ragu kehabisan listrik. Kenapa? Karena ada 2 port USB Type-C di sini, dan di sini tuh di dalam sini dia ada power outlet 12 voltnya. Jadi jangan khawatir kehabisan listrik. Kemudian di bawah sini itu ada cup holder 2 biji. Kalau dulu tuh di sini pasti ada hand rem. Kalau sekarang dia berubah jadi cup holder karena hand remnya berubah jadi cutek brake di sini. Dan ini dihiasi juga dengan krum-kruman. Nah, cup holder ini ada 2 biji, dan di armrestnya sini dia merupakan konsol box juga. Dan ini juga yang sangat disayangkan, dia tuh plastik keras, nggak ada empuk-empukannya sama sekali. Dan dia bukanya tuh nggak ke belakang gini, tapi dia bukanya ke samping gini. Dan dia punya tempat penyimpanan yang cukup besar. Nah, selain tempat penyimpanan yang di sini cukup besar, dia juga ada tempat penyimpanan yang cukup besar juga di sini ya. Sayangnya dia mengurangi tempat penyimpanan tertutup. Kalau tempat penyimpanan tertutup dulu ada di bawah sini sama di atas, sekarang yang di atas itu dia tempat penyimpanannya terbuka, tapi sudah dilengkapi dengan power outlet 12 volt tadi. Seperti mobil-mobil Toyota sekarang, dia sudah dilengkapi dengan cup holder di depan AC sehingga minuman kita tetap dingin. Tapi gimana kopi ya? Ya pokoknya tetap dingin lah di depan AC yang minuman dingin. Sama, selain di sebelah kiri, sebelah kanan juga pengemudi ada. Cuman bedanya kalau sebelah kiri dia bolong ke bawah, kalau sebelah kanan tuh dia bolong ke atas ya bawahnya, karena bawahnya ada tatakannya gitu. Tapi nggak masalah. Oke, setirnya ini dia sudah dilengkapi dengan pengaturan tilt dan juga teleskopik, jadi sudah sangat lengkap sekali membuat kita berkendara secara ergonomis. Nah, setirnya itu dia seperti gue bilang tadi, dia nyaris sama seperti mobil-mobil Toyota sekarang. Dan di setirnya ini ada tombol sebelah kiri entertain, dan sebelah kanan itu mode buat apa namanya itu MID-nya di tengah. Jadi jempol kalian nggak akan bosen bawa mobil ini di jalan raya. Nah, di belakang seperti biasa tuas-tuasan, dan ada start stop engine di belakangnya sini. Nah, untuk instrumen clusternya sendiri, untuk yang tipe G ini dia masih menggunakan jarum-jaruman untuk RPM, untuk speedometer, kemudian untuk temperatur mesin, kemudian untuk BBM dia masih menggunakan jarum-jaruman. Namun di tengah memang sudah dilengkapi MID yang cukup lengkap juga. Dan ini berbeda dengan yang tipe tertingginya. Kalau yang tipe tertingginya dia sudah menggunakan layar TFT 7 inch. Nah, kita berjalan ke sebelah kanan. Sebelah kanan ini dia ada panel AC sama tadi cup holder tadi. Kemudian di bawahnya itu dia ada tombol-tombolan kosong, di sini semuanya kosong. Hanya satu saja dia untuk monitoring immobilizer-nya. Dan kita ke door panel, sama seperti di belakang, di sini kombinasi coklat hitam silvernya tuh semuanya menggunakan bahan plastik keras. Dan ini handle-nya ada chrome, dan ada power window 4 titik yang 4-4-nya itu sudah otomatis naik dan turun. Nah, dilengkapi juga untuk door lock juga di sini, dan ada electric mirror yang belum otomatis retract. Selain itu, untuk yang tipe G ini pengaturan bangkunya pun dia masih manual, maju mundur dan reclining, dan juga ada high adjusternya, cukup lengkap ya untuk pengaturan tempat duduknya. Nah, kemudian di sini ada spion yang sudah dilengkapi dengan high di manualnya, dan ini ada lampu-lampuan, dan ini tidak ada pencetan-pencetan sama sekali, dia cuma on off buat lampunya aja. Dan sun visornya sama sekali tidak dilengkapi dengan kaca kanan kirinya. Well, itu tadi review kami tentang Toyota Kijang Innova Zenith tipe G, dan ini yang paling murah. Ya, bagaimana menurut Anda dengan harga 400 jutaan? Inilah yang kalian dapatkan. Beri kami komentar di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk like, share video kami ke sosial media Anda juga ya. Overall, kalau menurut kami mobil ini ya sebuah MPV yang terlihat seperti sebuah SUV, dan
Memang kalau dilihat secara sepintas tidak banyak perubahan, hanya dia dipipihkan saja menjadi lebih pipih, menjadi lebih tipis, jadi membuat tampilannya lebih dinamis. Mungkin itu aja dari kami. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya jika belum. Bersama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam otomotif.